Santapan Harian Selasa 18 Juli 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ester pasalnya yang kelima, ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bimbinglah kami ya Kristus untuk menggali pesan firman-Mu untuk perjalanan kehidupan kami. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ester 5 ayat 9-14. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira, tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula, tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Sahabat Santapan Harian, buta baru celik adalah peribahasa yang berarti menjadi sombong karena beroleh kekayaan atau pangkat dan sebagainya. Peribahasa itu sangat cocok untuk Haman. Haman bercerita bahwa kekayaannya besar, anak laki-lakinya banyak, pangkatnya dinaikkan di atas para pembesar dan pegawai raja. Dan bahkan dia adalah satu-satunya orang yang diundang oleh Ratu Ester untuk mendampingi raja. Kesombongan menyebabkan Haman menjadi makin panas hati kepada Mordekai yang tak mau menghormatinya. Kesombongan menyebabkan Haman mendengarkan dan menyetujui usulan istrinya untuk menyulahkan Mordekai. Kesombongan telah membuat Haman menjadi gila hormat dan mengingini nyawa orang lain. Sungguh, kita perlu waspada terhadap diri kita sendiri. Kadang kita berpikir bahwa kesulitan bisa menjerat orang untuk melakukan kejahatan. Misalnya, karena tidak mempunyai uang untuk makan, orang mencuri, merampok, atau bahkan membunuh. Namun sebenarnya, kejayaan dapat lebih menjerat orang untuk berbuat yang lebih jahat lagi. Apalagi jika kejayaan digabungkan dengan kesombongan dan kekuasaan, tak mustahil nyawa orang menjadi taruhannya. Mari kita belajar rendah hati. Segala kekayaan dan kedudukan, kehormatan dan pangkat, serta keterampilan dan kepandaian adalah pemberian Tuhan. Alih-alih menyombongkan diri, bukankah lebih baik kita menggunakan kejayaan itu untuk berbuat baik? Jika kejayaan dibarengi kesombongan,
bisa mencabut nyawa orang lain? Bukankah kekayaan dibarengi kerendahan dan kemurahan hati justru bisa menolong nyawa orang lain? Dengan kekayaan yang dimiliki, banyak orang dapat diberi makan dan anak kecil dapat dibantu disekolahkan. Dengan kekuasaan dan jejaring yang dimiliki, kita bisa membantu penegakan keadilan bagi orang yang mengalami ketidakadilan. Segala kejayaan bukan hak milik kita semata, tak layak disombongkan karenanya. Semua kejayaan akan menjadi semakin baik dan bernilai jika digunakan untuk kepedulian dan kebaikan terhadap sesama. Mari kita berdoa. Kami rindukan kelembutan-Mu, Yesus Sang Juru Selamat. Merendahkan diri di saat kami menampilkan diri kami, menemukan kemuliaan dan kekuatan kami dalam rahmat-Mu, tahu bahwa dalam kelemahan kami, anugerah-Mu sempurna, serta senantiasa menyatakan kasih serta cinta kepada sesama. Dalam cinta kasih-Mu Kristus, kami bersembah. Amin.